saya Faradita Farid. Di sini saya akan menjelaskan dua modul yang ada pada modul praktikum auditing. Nah, modul pertama yaitu instruksi umum dan persiapan audit. Yang kemudian modul kedua yang saya pilih adalah modul 6 yaitu siklus perolehan dan pembayaran investasi. Nah, langsung saja kita beralih ke modul pertama. Di modul pertama kita akan mempelajari mengenai perencanaan audit atau audit planning dan kuesioner pengendalian internal atau internal control questionnaire atau kita biasanya sebut dengan ECQ. Nah, sebelum kita masuk pada intisari dari modul 1, ada baiknya kita pahami dulu apa sih resiko audit itu. Nah, menurut Sukrisno Agus mengatakan bahwa resiko audit atau audit risk adalah resiko yang terjadi di dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Dalam audit sendiri terdapat 3 komponen. Yang pertama ada resiko bawaan atau inherent risk, yaitu kerentanan suatu saldo atau akun transaksi terjadi suatu salah saji yang material. Nah, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan atau prosedur sistem pengendalian internal yang terkait. Kemudian yang kedua, ada resiko pengendalian control risk, yaitu resiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam satu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian internal perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu resiko deteksi. Detection risk yaitu resiko karena bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi. Nah, kemudian di sini ada daftar untuk kertas kerja pemeriksaan PT Peta yang nantinya kita gunakan untuk pengerjaan schedule pada modul selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada A1 laporan audit, A2 kertas kerja neraca, kemudian A3 kertas kerja laba rugi, A4 daftar jurnal koreksi dan reklasivitas, kemudian A5 hasil-hasil dari peristiwa setelah tanggal neraca, kemudian ada data penting untuk catatan atas laporan keuangan, kemudian ada informasi penting lainnya, kemudian A6 catatan pemeriksaan dari senior, catatan pemeriksaan in charge untuk manajer dan rekan yang berisi ringkasan dari persoalan penting yang perlu diketahui oleh manajer dan rekan, kemudian catatan review dari manajer dan rekan, dan ada A7 laporan keuangan dan neraca saldo, dan masih banyak lagi, cuman yang saya paparkan di sini hanya dari A1 sampai A7. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai tick marks. Nah, di sini yang pertama ada footing verified, di mana di sini apabila kita menambah atau mengurangi secara vertikal, yang dimana nanti tanda ini diletakkan di bawah angka dari total angka. Nah, kemudian cross voting adalah penambahan atau pengurangan secara horizontal, yang dimana sama dengan footing verified, nanti tandanya ini diletakkan di bawah jumlah atau total angka. Kemudian ada calculation verified, di mana ini adalah perkalian atau pembagian yang diletakkan di samping kanan hasil perhitungan. Kemudian ada checks against general ledger and subledger. Nah, ini adalah dicocokkan dengan buku besar dan buku besar pembantu, yang dimana tanda ini nantinya diletakkan di samping kanan angka. Kemudian yang terakhir adalah vouching, di mana ini adalah tanda untuk pemeriksaan ke bukti transaksi diletakkan di samping kanan angka. Selanjutnya adalah hasil jawaban konfirmasi. Yang pertama ada CB atau confirming, yaitu jawaban konfirmasi yang cocok. Kemudian ada RD atau reporting differences, atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Kemudian selanjutnya ada RPO, return by post office. Ini adalah jawaban konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos. Kemudian ada NR atau no replies, tidak ada jawaban. Dan PBC, prepared by client, laporan yang dibuat oleh klien diletakkan di sudut kanan dan diberi tanggal terimanya. Setelah di sini bisa dilihat dari laporan neraca PT Peta, ada aset, kemudian ada aset dalam aset ini ada aset lancar, kemudian ada aset tetap, kemudian totalnya,
Kemudian disuguhkan juga kewajiban serta ekuitas yang dimana masuk dalam kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, kemudian ekuitas dan saham. Kemudian ada juga totalnya. Nah, kemudian disuguhkan juga dengan laporan laba rugi. Ada penjualan, beban pokok penjualan, laba kotor, hingga ada laba bersihnya nanti setelah dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Kemudian terdapat juga laporan saldo laba. Kemudian ada neraca saldo. Nah, langsung saja kita beralih pada kertas kerja. Di sini ada kertas kerja neraca. Di sini teman-teman tinggal memindahkan dari neraca yang sudah disajikan tadi ke kertas kerja neraca. Nah, untuk laporan 2018 di sini dipindahkan di per audit 31 Desember 2018, dan untuk 2019 dipindahkan ke per klien tanggal 31 Desember 2019. Untuk nilai pare debit dan kreditnya ini dikosongkan saja dulu. Kemudian sama halnya ya dengan untuk kewajiban dan ekuitas, ini tinggal dipindahkan saja dari neraca yang sudah disajikan sebelumnya, dipindahkan saja. Kemudian sama halnya dengan kertas kerja laba rugi, dipindahkan saja. Untuk tahun 2018 dipindahkan ke per audit 31 Desember 2018, dan untuk 2019 dipindahkan di per klien 31 Desember 2019. Sama halnya, nilai pare dari debit dan kreditnya itu dikosongkan saja. Sama halnya dengan laporan neraca untuk kertas kerja laba rugi tadi, itu tinggal dipindahkan saja. Untuk per audit 31 Desember 2018 diambil dari laporan 2018, dan untuk per klien per 31 Desember 2019 diambil dari laporan 2019. Nah, untuk nilai parenya sendiri, debit dan kreditnya itu dikosongkan saja sama dengan laporan neraca tadi. Oke, untuk prosedur penilaian analisis neraca, untuk per auditnya sendiri dan per kliennya sudah kita dapatkan ya tadi. Kemudian untuk nilai naik turunnya dari rupiah dan persen itu, cara mendapatkan rupiahnya yaitu dengan mengurangkan per klien 2019 dikurang dengan per audit 2018, maka akan dihasilkan nilai rupiah. Namun perlu diingat, apabila nilainya negatif maka dia harus ditaruh dalam kurung, apabila positif tidak perlu. Kemudian untuk nilai presentasinya sendiri itu didapatkan dari nilai rupiah dibagi dengan per audit 2018. Nah, prosedur penilaian analisis neraca ini berlaku juga sama untuk neraca bagian liabilitas dan ekuitas, serta berlaku pula untuk prosedur penilaian analisis laba rugi. Kemudian kita beralih pada proposal audit. Nah, di dalam proposal audit ini berisi mengenai persetujuan dan konfirmasi dari pihak auditor kepada pihak perusahaan mengenai persetujuan untuk melakukan audit, kemudian ada fee dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada modul 6. Di modul 6 ini adalah siklus perolehan dan pembayaran investasi. Sebelum mengerjakan schedule-nya, ada baiknya kita lihat dulu prosedur audit untuk kewajaran, di mana dalam hal ini transaksi dan saldonya. Nah, Saudari Esther memberikan rincian buku investasi per 31 Desember 2019 kepada pihak auditor, dan dari rincian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 10.000 lembar saham pada PT Domba Kecil dengan nominal Rp10.000 per lembar yang dibeli pada tanggal 9 Juni 2009 dengan presentasi kepemilikan yaitu 10%. Kemudian yang kedua, terdapat 20.000 lembar saham pada PT Domba Putih dengan nilai nominal Rp5.000 per lembar yang dibeli pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan presentasi kepemilikan adalah 20%. Nah, untuk nilai dari 10.000 lembar saham yang terdapat pada PT Domba Kecil sendiri ini adalah Rp123.750.000, dan untuk 20.000 lembar saham pada PT Domba Putih yaitu Rp133.750.000 dengan total keseluruhan yaitu Rp257.500.000. Terdapat informasi tambahan bahwa pihak perusahaan mendapatkan informasi dari perusahaan investasi yang berkaitan dengan rencana pemekaran PT Domba Kecil yang
pada tahun 2020 diperkirakan akan menaikkan harga pasar saham pada tanggal 1 November 2019, sehingga Bapak Rantung memutuskan membeli lagi 5.000 saham dengan persentase kepemilikan 5% dari PT Domba Kecil di bursa dengan harga 87 juta, termasuk beban broker sebesar 1.500.000. Kemudian saudari Esther mencatat transaksi tersebut sebagai di posisi debit ada investasi sebesar Rp86.250.000 dan ada beban lain-lain sebesar Rp750.000. Dan lawannya itu di posisi kredit ada Bank Bini sebesar Rp87 juta. Nah, kemudian di sini terjadi kekeliruan pencatatan. Mengapa? Karena telah dijelaskan bahwa Bapak Rantung sendiri telah membeli saham dari PT Domba Kecil dengan harga 87 juta yang dimana termasuk dengan beban broker sebesar 1.500.000, sehingga harus dilakukan koreksi atas pencatatan transaksi saham tersebut dengan jurnal investasi berada di posisi debit dengan nilai 750.000 dan lawannya adalah beban lain-lain di posisi kredit senilai 750.000. Dan kemudian nilai dari 750.000 ini dipindahkan di schedule di posisi pare, di kolom pare, di posisi debit. Nah, kemudian PT Domba Kecil memberikan informasi bahwa laba bersih perusahaan tahun 2019 sebesar 500 juta rupiah dan pembagian dividennya yaitu sebesar 5.000 per lembar saham. Nah, laba bersih pada PT Domba Kecil diketahui diperoleh secara merata sepanjang tahun dan dividen diumumkan setiap tanggal 31 Desember tahun berjalan dan dibayarkan setiap tanggal 6 Januari tahun berikutnya. Nah, dalam hal ini tidak ada pencatatan atas penerimaan dividen sehingga harus dibuatkan jurnal dengan di posisi debit ada piutang dividen sebesar 75 juta dan di posisi kredit ada pendapatan dividen sebesar 75 juta. Dengan rincian, total dari investasi PT Peta yaitu sebesar 15.000. Nah, karena pembagian dividennya ini sebesar 5.000 per lembar saham, maka 15.000 ini akan dikalikan dengan 5.000 sehingga dihasilkanlah 75 juta rupiah. Kemudian yang terakhir adalah informasi dari PT Domba Putih yang diperoleh adalah perusahaan tersebut pada tahun 2019 mengalami kerugian sebesar 50 juta rupiah dan klien belum melakukan pencatatan apapun. Nah, di sini perlu diketahui bahwa ketika terjadi kerugian berarti terjadi penurunan nilai investasi dan perlu diingat pula bahwa PT Peta memiliki persentase saham sebesar 20% dari PT Domba Putih. Sehingga perlu dilakukan pencatatan dengan jurnal yaitu di posisi debit beban lain-lain sebesar 10 juta rupiah dan di posisi kredit adalah investasi sebesar 10 juta rupiah. Mengapa 10 juta rupiah? Seperti yang saya katakan tadi, PT Peta memiliki persentase kepemilikan saham sebesar 20%. Sehingga nantinya nilai dari kerugian ini sebesar 50% dikalikan dengan 20% maka akan dihasilkan nilai 10 juta rupiah. Hingga didapatkan hasil akhir dari schedule investasi dalam saham yaitu pada PT Domba Kecil terdapat nilai pare di posisi debit yaitu dari yang dilakukan atas kesalahan pencatatan sebesar 750.000, kemudian dari PT Domba Putih senilai 10 juta rupiah yang didapatkan dari kerugian investasi. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.